Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Cahya, NIM 2105046060. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang laporan keuangan. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai badan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Apa sih tujuan dari laporan keuangan? Tujuan dari laporan keuangan itu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Lalu ada manfaat informasi laporan keuangan. Yang pertama ada pengambilan keputusan. Jadi dari informasi laporan keuangan ini, kita dapat mengambil sebuah keputusan yang didasarkan pada informasi yang telah kita dapatkan tadi. Yang kedua, ada mengetahui sumber daya ekonomi. Dari informasi laporan keuangan ini, kita dapat mengetahui sumber daya ekonomi yang ada. Yang ketiga, ada mengetahui kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selanjutnya ada laporan keuangan dan unsurnya. Laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama, laporan laba rugi atau income statement, yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode waktu tertentu. Unsurnya itu yang pertama ada pendapatan. Pendapatan itu merupakan hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa. Terus yang kedua ada beban usaha. Beban usaha itu pengeluaran aset perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Terus yang ketiga ada laba rugi usaha. Selanjutnya ada laporan ekuitas pemilik, merupakan laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik dalam periode waktu tertentu. Unsur yang terdapat di dalam laporan ekuitas pemilik ini yang pertama ada modal. Modal adalah aset yang ditanamkan pemilik perusahaan ke dalam perusahaan yang dimilikinya. Yang B ada laba. Laba itu selisih antara pendapatan dan beban, di mana pendapatannya itu lebih besar daripada bebannya. Terus yang C ada rugi, itu sama seperti laba, selisih antara pendapatan dan beban, tapi pendapatan ini lebih kecil daripada bebannya. Terus yang D ada prive. Prive itu adalah pengambilan uang atau barang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Terus yang E ada dividen, bagian dari laba usaha yang diperoleh perusahaan dan dibagikan kepada pemegang saham. Yang ketiga ada neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca saldo ini menyajikan akun real, yaitu akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk atau penerimaan kas dan arus kas keluar atau pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu, dan dapat dikelompokkan dalam 3 aktivitas utama, yaitu A. Aktivitas operasi, B. Aktivitas investasi, dan C. Aktivitas pembiayaan. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Ini merupakan informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.